Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer mania, salam hitam putih. Salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau angkat dua pertanyaan ya. Jangan ada yang skip video ini karena mau tak bahas singkat, padat dan jelas ya. Biar sampean semua tidak gagal paham ya. Ini kaitannya pertama, ini tentang dua pertanyaan ini teman-teman ya. Saya bacakan dulu yang pertama ini ya. Dari Bang Boy. Mau nanya, burung saya ombyoan dari beli mau gacor tapi hanya dipancing menggunakan MP3. Mau bunyi ngotot kalau dia bunyi sendiri. Menggunakan MP3 mau bunyi ngotot kalau dia bunyi sendiri. Oh, ngototnya ngeplong bantere kalau dipancing MP3 aja, intinya begitu ya. Kalau dia bunyi sendiri hanya ngeriwik, nggak mau ngotot. Nah, MH ombyoan dipancing MP3 bunyi. Menurut saya ya ini memang stepnya begitu ya, step by step. Merawat burung bahan memang step by step, nggak ada ceritanya celing instan. Kita saja yang harus peka. Lantas gimana ketika kacer sudah ada di titik seperti ini, khususnya ombyoan dipancing MP3 nyaut, tapi kalau nggak dipancing cuma ngeriwi aja. Mungkin pas bertengger di teras rumah lagi nyantai, bunyi-bunyi cuma ngeriwi-ngeriwi aja, nggak mau ngeplong los suaranya. Butuh pelatihan saja. Kalau masalah rawatan saya rasa nggak ada yang perlu dirubah. Seperti halnya yang sering saya sampaikan berkali-kali, gacornya burung, kicauan burung, menurut asumsi prediksi saya bicara gamblang-gamblangan saja ya, asumsi prediksi. Karena semua orang punya prediksi. Bahkan teori pun juga prediksi. Mau teori ilmu apapun, jangkrik sekian, kroto sekian, jemur sekian, itu semua prediksi. Nggak ada yang pasti. Kalau memang itu semua pasti, harusnya sekali diikuti hasilnya pasti. Kenapa tidak pasti? Karena memang itu semua teorinya hanya prediksi. Jadi tak perjelas di sini ya. Jadi gini, bicara prediksi. Kalau saya punya kacer, beli ombyoan, kok dia sudah ada di titik di mana dipancing MP3, dia sudah bunyi, kalau nggak dipancing nggak mau bunyi. Dari masalah asupan rawatan harian, nggak ada yang saya rubah. Mungkin masalah penyerodongan, mungkin jauh lebih rapat ya masalah penyerodongan. Saranku buat masnya, siapapun orangnya ya, barangkali teman-teman punya kacer yang ombyoan yang ada di titik seperti ini tadi, ya mungkin kerodongnya agak di apa ya, ibaratnya waktu daily penyerodongannya rodok dibanyakin aja. Misalkan kemarin-kemarin sampai nyerodongi ngablae, atau mungkin nyerodongnya kadang sehari ablaan, sehari kerodong, atau mungkin 2 hari ablaan, sehari kerodong. Ya mungkin kerodongnya bisa dilakukan setiap hari ya, setiap hari coba lakukan. Terus yang paling penting lagi chemistry, ya coba tingkatkan chemistry perlakuan. Kalau masalah rawatan nggak ada yang dirubah. Loh, merawat burung itu kalau memang acuannya pertama masalah jangkrik sekian, kroto sekian, hongkong sekian, jemur sekian, mandi sekian, harusnya kecil ngikutin rawatannya selesai. Hasilnya pasti. Kenapa hasilnya tidak pasti? Karena setiap orang punya mahabbah cinta, maksudnya punya ukuran cinta yang berbeda-beda, perlakuan kepada burungnya yang berbeda-beda, itu yang membedakan hasilnya. Perlakuan chemistry, perlakuan interaksi. Kalau masalah daily, saranku ya biar tidak panjang lebar, karena hari ini saya juga masih ada kerepotan sebenarnya, mau tak singkat padat dan jelas langsung ke daily saja ya.
dailynya, kalau saya, ingat ini saya, ya jadi saya bicara apa adanya. Ini kalau saya, sampean mau mempraktekkan silahkan ya. Dan tidak ada klaim di sini, bro. Kalau mengklaim itu namanya menggurui, bro. Mengklaim semua burung. Kemetak jenenge gue, bro ya. Oplak jenenge. Jadi gini, kalau saya punya burung yang seperti itu, dalam titik seperti itu, tentu rawatan daily dari pagi tetap seperti daily saya setiap hari yang sering saya sampaikan. Cek video saya, rawatan sehat versi Kinara, rawatan kacer ombian versi Kinara, nanti muncul ya. Burung kalau misalkan sampean pakai yang mandi dulu, terus habis itu jemur atau jemur dulu habis itu mandi, silakan bebas. Yang penting habis penjemuran, ketika pas ngangin rek, kalau masalah porsi EF, saya standarnya kan pakai 55, itu rawatan sehatnya. Nanti kalau udah feeling, baru diotak-atik ya. Rawatan dipukul rata, itu karena kita nggak tahu ini burung karakter gimana. Pukul rata saja, karena segala sesuatu kita akan tahu sebuah kebenaran dari kesalahan. Yang namanya kebenaran itu kita akan tahu setelah kita melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang dimana ini tidak tepat. Nggak mungkin toh bro, benar itu celing langsung ada. Nabi Adam saja ada di bumi juga karena kesalahan. Dia belajar dari kesalahan. Penciptaan manusia saja, penciptaan segalanya ini berawal dari kesalahan. Kalau apa ngomongnya sih jeru-jeru. Cuma iki gak ngomongnya jeru-jeru ya. Gua daripada salah tafsir, kapan-kapan wae ngomong sing jeru-jeru. Oke? Jadi intinya tak gudek lagi kamu ya. Nabi Adam saja, Nabi Adam dihempaskan ke bumi itu karena kesalahan. Untuk tahu kebenaran, jadi segala sesuatunya orang itu harus salah dulu. Gak mungkin orang itu celing langsung benar. Jadi bagian ini semua masalah kacer dipancing MP3 cuma bunyinya kalau pas dipancing itu adalah proses. Ya pukul rata dulu kalau rawatan. Hanya saja bedanya di sini chemistry-nya tingkatkan. Kesat-kesut, getak-getak. Terus kalau masalah MP3, pancingan MP3, misalkan ngablak pertama ketika pas jemur dipancing MP3, dia bunyi, langsung hentikan MP3-nya. Hentikan, gantian dengan siulanmu, gantian dengan chemistry interaksi dengan kamu. Misalkan contoh bro ya, contoh. Kita lagi mancing MP3, kita lagi mancing. Burungnya nyaut, langsung matikan. Genti, gusak-gusaan, getak-getakan chemistry dengan kamu. Gantian gitu loh. Jadi jangan dibiarkan bergantung dengan MP3. Getak-getakan. Jadi next time harapannya apa? Di kemudian hari harapannya dia ada interaksi dengan kamu, ada nyaman dengan kamu. Nanti ketika dia tidak ada kamu pun harapannya dia bisa terbiasa karena tetap terbawa oleh keadaan dan suasana di sekitarnya. Paham dari sini maksud saya? Nah, seperti itu mudahnya begitu. Kalau masalah total daily nggak ada yang dirubah. Mau chemistry pagi, chemistry sore, tetap tingkatkan chemistry-nya. Pancing-pancing MP3 ya tetap, cuma bedanya kalau burung sudah mulai bunyi, matikan MP3-nya, ganti dengan interaksi bersama kamu. Entah lewat siulanmu kek, entah lewat gebrosanmu kek, entah mbok getak-getak, mbok keplok-keplok kek, terserah wes, bebas. Interaksi itu kan banyak, luas ya. Paham dari sini ya? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua. Seperti ini pertanyaannya ya, Rek ya. Saya bacakan dari Angga Kusuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, maaf kalau pagi itu mandi dulu apa jemur dulu ya? Terima kasih Mas. Salam dari Jakarta Timur. Ini dulu pernah tak bahas oleh gak salah. Oh, di screenshot ya. Ini pertanyaannya. Harus gak apa-apa lah ya, tak bahas juga ya. Tak bahas. Jadi gini Mas. Ini kalau gak salah pernah tak bahas. Kalau gak salah lupa saya. Ya intinya gini. Mandi dulu apa jemur dulu terus mandi? Mandi terus jemur atau jemur terus mandi? Sama tak gudek lagi kamu. Langsung praktek saja. Keduanya ini praktekin dalam jangka waktu ya. Mungkin sama bisa ambil waktu misalkan mandi dulu terus jemur, sama praktekin 2 minggu gimana? Nah, kalau 2 minggu nggak ada perubahan dari titik gacornya, titik kicaunya saja. Kita nggak usah melihat burung dari gerak-geriknya, kayaknya, sorot matanya, kayaknya itu dia begini, kayaknya loh, kayaknya nggak ada habisnya. Kayaknya ini prediksi lagi. Sudah kita prakteknya ini praktek prediksi, kita melihatnya pakai prediksi. Prediksi vs prediksi, nggak jelas malah bingung nanti sampean tambah mumet. Jadi lebih baik langsung lihat dari gimana burungnya, gacore wae, gawe penak-penak wae, ngono lho bro ya. Jadi praktekkan 2 minggu. Nanti kalau dia ada hasil, ya wes berarti sampean pakai yang mandi dulu terus jemur. Misalkan nggak ada hasil, ya wes coba 2 minggu berikutnya jemur, habis itu angin-anginkan dulu terus mandi. Jangan sampai saranku ini ya kan, kita nggak tahu bro kondisi kesehatan burung, kondisi fitnya burung, kondisi perasaan dan pikiran burung kita nggak tahu karena beda kodrat. Jangan sampai
melakukan seperti ini. Ini cuma saran, saya tidak mengklaim ya. Cuma saya pernah kejadian, walaupun itu bukan di kacer, di cucak hijau waktu itu. Ya, cucak hijau. Jadi gini, habis jemur, jangan sampai langsung dimandikan. Habis jemur kalau bisa angin-angin dulu bentar aja, wes mungkin 5 menit, 10 menit cukup, terus dimandikan. Kalau dari jemur kok langsung dimandikan, saya pernah kejadian ya memang tidak dikacer, di cucak hijau waktu itu. Intinya habis jemur kenceng langsung tak mandikan. Waktu itu cucak hijau ini geletak. Geletak. Aku waktu itu karena buru-buru. Sebenarnya secara prakteknya sebenarnya saya itu biasanya ya tak angin-angin dulu. Waktu itu karena saya repot, dikejar waktu, jadi habis jemur terus langsung tak mandikan. Nggak taunya burungnya setelah saya berangkat kerja dapat 2 jam kalau nggak salah, istriku telepon katanya Cak Ijone kok nyekukruk jatuh di bawah gitu. Ya mungkin loh ya, mungkin waktu itu dia perasaan, entah pikiran, entah kondisinya yang lagi nggak enak, lagi gimana kan kita nggak tahu juga. Makanya saranku angin-angin dulu aja. Ya mungkin kalau diibaratkan manusia, habis kena jemur kenceng kok mandi, mungkin kaget. Hawa di tubuhnya mungkin loh ya, kan aku bukan dokter ya, aku bukan dokter dan saya itu tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah di pendidikan yang hubungannya dengan pembedahan bab seperti ini. Kalau saya bicara bab seperti ini, saya rasa bukan kapasitas saya. Kalau masalah mandi dulu atau jemur dulu, saranku seperti itu tadi, samen banyakin praktek, lihat dari kicaunya burung. Kalau misalkan burung diklaim, ingat diklaim loh ya, mandi terus jemur, itu kaitannya birahi emosi misalkan. Jujur saja, kalau masalah mandi jemur atau jemur dulu terus mandi bisa diklaim kaitannya dengan birahi maupun emosi, untuk kita semua yang mendefinisikan atau memprediksi burung kita yang kurang birahi lah, kurang emosi lah, ya praktekkan saja, lakukan saja. Tapi hasilnya gimana? Paham dari sini Ferguson? Nah, kita buat simpel-simpelan saja. Makanya di sini saya berusaha bicara yang apa adanya sesuai realita supaya sampai tidak mumet. Jadi kita buat simpel-simpel aja. Paham ya dari sini ya? Wis ngono ae, 2 pertanyaan sudah saya jawab. Semoga bisa menyentuh logikamu, bisa mengedukasi. Semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.